Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur karena anugerahnya kita masih dapat memuji, menyembah dan melayani Tuhan. Jadi kita serahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dan sangat mengasihi kami, sehingga pada saat ini kami terus-menerus mendapat kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan sepanjang keberlangsungan kebaktian kami, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, yang memuliakan Engkau. Dan pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini menyenangkan Engkau. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sembah Dia dengan lagu Bapa Engkau Mengenalku. Jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa Engkau
ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kesempatan untuk ibadah di dalam ibadah online seperti ini. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah sekali lagi ya Bapa. Dalam ibadah seperti ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat sama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang karya Tuhan sendiri. Allah bekerja melalui tindakan-Mu sendiri ya Bapa. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, anak-anak-Mu yang mendengar, mereka diberkati, dan mereka dapat menerapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka, dan semakin hari mereka mengerti akan rancangan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Kejadian 45 ayat 1 hingga 9. Sekali lagi, Kejadian 45 ayat 1 hingga 9. Baiklah, kalau saudara-saudari sudah jumpa, saya akan baca dengan suara kedengaran. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di hadapan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan seorang berkata kepada saudara-saudaranya, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut akan dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sana, ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai." Ayat ke-7, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong." Ayat 8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini,
Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat yang terakhir, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Demikianlah pemberitaan teks firman Tuhan yang saya bawa. Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil satu tema untuk kita pelajari, yaitu Allah bekerja melalui tindakannya. Allah bekerja melalui tindakannya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, kita dapat lihat ya saudara-saudara, di dalam bab yang sebelumnya, di situ bab demi bab mengajarkan kepada kita bahwa di mana Yusuf dikhianati oleh saudaranya. Ya, kalau kita perhatikan sangat menyedihkan saudara-saudara. Seandainya kita di dalam posisi hidup kita sama seperti Yusuf pada waktu itu, pasti kita juga mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Jika kita gambarkan hidup kita seperti Yusuf waktu itu, apakah respon kita? Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan juga bab yang sebelumnya, di situ menceritakan bagaimana Yusuf dijual kepada orang Ismail, atau dapat dikenal yaitu Midian, dan orang Midian ini sebenarnya menjual juga Yusuf kepada Potifar. Di mana dia dijual di Mesir, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Potifar kepada Yusuf, Potifar membelinya dan Yusuf dijadikannya budak ataupun dijadikan hamba, suruhan di tempatnya. Nah, saudara-saudara, kembali pada tema kita, Allah bekerja melalui tindakannya. Allah dapat melaksanakan pekerjaannya, baik atau buruknya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh manusia saat ini, saudara-saudara. Allah dapat bekerja. Jadi itu sebabnya jika kita lihat kisah Yusuf ini secara singkatnya, kita dapat mempelajari pekerjaan Allah pada waktu ia memelihara Israel itu, saudara-saudara. Dengan itu, kira-kira apakah pekerjaan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan Yusuf yang dapat kita pelajari hari ini sebagai orang Kristen atau orang yang percaya Tuhan? Paling tidak ada dua cara ya di mana Allah bekerja. Yang pertama, pemeliharaan Allah sudah bekerja melampaui dosa mereka. Pemeliharaan Allah sudah bekerja melampaui dosa mereka. Mari kita lihat ayat 5, saudara-saudara. Saya baca dengan suara kedengaran. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, Allah sudah bekerja melampaui dosa mereka. Kira-kira apa yang sebenarnya Tuhan lakukan di situ, saudara-saudara? Apa yang dimaksudkan bekerja melampaui dosa? Nah, kalau kita perhatikan dosa itu adalah suatu sikap hati ataupun suatu pelanggaran ya dari manusia akan firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Nah, kalau kita coba mendefinisikan dosa itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, saudara-saudara, bekerja melampaui dosa, apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam bahagian ini, saudara-saudara? Nah, untuk mengerti bahagian ini, kita dapat melihat suatu perbandingan di dalam bab 50 ayat 20. Saya mengajak kita baca supaya kita dapat memahami ya, maksud bekerja melampaui dosa ataupun kejahatan yang seperti apa yang dimaksudkan itu. Mari kita lihat dalam bab 50 ayat 20. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan itu baik-baik, saudara-saudara. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara, ini sangat jelas. Ini sangat jelas di mana kejahatan yang dimaksudkan itu adalah sesuatu perbuatan manusia yang direka-reka, saudara-saudara. Yang direka-reka. Perbuatan jahat yang dirancang oleh manusia. Kalau kita perhatikan konteks ini, yaitu saudara-saudara Yusuf. Mereka telah mereka-rekakan suatu kejahatan.
Nah, maksudnya di sini sekarang pemeliharaan Allah sudah bekerja melebihi dosa ataupun kejahatan yang direka-reka oleh saudara Yusuf. Nah, saudara-saudara, Yusuf sendiri menyatakan bahwa sering Allah menguasai tindakan-tindakan jahat manusia yang supaya ia melaksanakan kehendaknya. Jadi sesuai dengan apa yang Yusuf katakan itu sangat tepat sekali terjadi pada kelakuan saudara-saudaranya itu, saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau capaikan lewat kehidupan Yusuf melalui kejahatan yang telah direka-rekakan oleh saudara-saudaranya itu, saudara-saudari. Nah, kira-kira apakah yang Tuhan mau capaikan di sini? Yaitu pemeliharaan Allah terhadap Israel. Ya, inilah tujuan Allah melakukan semuanya itu, yaitu pemeliharaan Allah terhadap Israel. Allah tidak berhenti memelihara bangsa Israel. Itu sebabnya sebahagian besar dari bangsa Israel akan tertolong. Kita boleh perhatikan di dalam ayat 7, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 45 ayat 7 kita perhatikan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Sekali lagi, sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Nah, saudara-saudara, inilah tujuan Allah melakukan hal itu, supaya sebagian besar orang Israel akan tertolong. Allah memelihara Israel dengan mendahulukan siapa? Sangat jelas, ia mendahulukan seseorang, yaitu Yusuf, untuk melaksanakan tujuannya yang mulia itu, saudara-saudari. Jadi kita boleh lihat ya bagaimana karya Allah di dalam memelihara Israel. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu boleh saja bekerja dalam segala hal atau pelbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita hadapi saat ini. Dia boleh saja bekerja. Jika Tuhan melaksanakan rancangannya, perhatikan baik-baik, tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat membatalkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tidak ada, saudara-saudara. Itu sebabnya kita harus bersyukur di dalam segala hal. Mungkin kita sedang menghadapi masalah, ya. Kita sedang menghadapi masalah, ataupun kita mungkin sedang menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita, atau juga kita sedang menghadapi rintangan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah saudara-saudara, Tuhan turut bekerja. Tuhan bekerja segala sesuatu yang kita hadapi. Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita lewat apapun peristiwa yang kita hadapi. Amin. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang terbaik ketika kita sedang menghadapi sesuatu hal yang membuatkan kita sedih. Tapi Tuhan boleh saja melakukan hal yang sedih itu menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik. Dan saudara-saudara, kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, apakah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang dapat kita pelajari sebagai orang yang percaya Tuhan hari ini? Yang kedua adalah Allah telah mengatur semuanya. Allah telah mengatur semuanya. Kita boleh perhatikan baik-baik di dalam ayat 8. Kita baca di dalam ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira apakah yang Tuhan atur dalam bahagian ini? Kira-kira apa yang Tuhan atur? Nah, yaitu mempersiapkan tempat bagi bangsa Israel tinggal di Mesir. Jadi itu sangat jelas, saudara-saudara. Dengan cara siapa? Dengan cara menempatkan Yusuf sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh Mesir. Ayat 8b itu. Jadi inilah pekerjaan Tuhan melalui Yusuf, yaitu ia telah mengatur semuanya, saudara-saudara. Pengaturan Allah itu harus kembali dilihat bahwa Allah adalah sang pengatur segala sesuatu yang telah ada di dunia ini. Tidak ada yang ada di dunia ini tidak diatur oleh Tuhan, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi itu juga merupakan suatu pengaturan daripada Allah, saudara-saudara.
Jadi kalau kita mengerti waktunya Tuhan itu, pasti waktunya berbeda dengan waktu kita, saudara-saudara. Begitu juga dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Demikianlah dengan jalan dan rancangannya pun, saudara-saudara, sangat berbeda dengan jalan dan rancangan manusia. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kita merancangkan hal ini, maka itu juga rancangan Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu. Tuhan memiliki rancangan yang bukan sekadar baik, tetapi indah dan mulia dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita boleh lihat dalam Yeremia 29 ayat 11, yaitu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, saudara-saudara, itu cukup jelas ya rancangan Tuhan. Tuhan ada rancangan dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya rancangan Tuhan itu tidak dapat dimengertikan sepenuhnya oleh pikiran manusia yang terbatas ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya di sini, apakah pengaturan Tuhan seperti ini memang tepat atau tidak tepat? Apakah pengaturan Tuhan seperti ini memang tepat atau tidak tepat? Nah, saudara-saudara, pengaturan Tuhan tidak terikat dengan tepat atau tidak tepatnya seperti mana yang kita pikirkan. Karena pengaturan Tuhan itu adalah kembali pada apa yang dirancangkannya sejak semula, yaitu pekerjaannya yang mulia, saudara-saudara. Jadi Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Memang kita dapat lihat bahwa itulah pekerjaan Tuhan, bukan pengaturan manusia. Nah, saudara-saudara, manusia tetap saja tidak mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan ini. Sehingga melalui ketidakmengertian akan pekerjaan Tuhan itu, banyak pikiran yang timbul dalam hidup manusia yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saja tidak berkenan, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini sudah cukup jelas sekali. Firman Tuhan sendiri berkata, Ia membuatkan segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan baik-baik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita hadapi saat ini pun merupakan pengaturan Tuhan. Pengaturan Tuhan itu, saudara-saudara, luas, sangat luas dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan telah mengontrol perjalanan hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi saat ini perlu difahami, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, ada masanya. Kita boleh lihat itu nanti di rumah dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Sebabnya hari ini kita dapat belajar dan mengetahui di mana ada dua cara Allah bekerja melalui tindakannya, yaitu yang pertama, pemeliharaan Allah sudah bekerja melampaui dosa mereka. Allah telah mengatur semuanya, itu yang kedua. Jadi saudara-saudara, ingat, Allah turut bekerja dalam apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi. Allah turut bekerja, saudara-saudara. Kita boleh lihat itu di rumah nanti, yaitu Roma 8 ayat 28. Jadi saudara-saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa Tuhan memiliki tindakannya sendiri. Dia bekerja melalui caranya sendiri. Tidak mungkin Allah bekerja melalui cara manusia. Tidak mungkin, saudara-saudara. Dan segala sesuatu yang telah dikontrolnya tidak mungkin dibatalkan oleh manusia. Kita boleh melihat itu pada rancangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia saat ini, termasuklah apa yang dihadapinya. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan dapat memberikan kita suatu input yang baru, sehingga kita mulai mengerti akan kehendak dan cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita hanya berpikir bahwa yang baik saja Tuhan boleh bekerja, dan yang tidak baik Tuhan tidak boleh bekerja dan tidak dapat bekerja. Itu pemikiran yang sudah salah, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan doa, dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur sekali lagi Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidupan kami, di mana kami telah memberikan waktu untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan sebentar tadi. Tuhan Yesus di dalam pemberitaan firman Tuhan ini telah mengajarkan kami bagaimana pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia itu tidak terikat pada sesuatu yang baik saja, tetapi sesuatu yang mungkin tidak dapat dimengerti oleh manusia. Dan melalui Roh Kudus-Mu maka kami boleh mengerti akan kehendak dan rancangan-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jemaah-Mu yang mendengar, Engkau berkati supaya mereka juga mampu mengerti dan mampu terus bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini kami hidupkan bersama-sama, sehingga kami terus-menerus memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya percaya bahwa sekalian kita diberkati melalui firman Tuhan. Jadi mari kita hidupi firman Tuhan itu dan praktikkan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Shalom.